knows my weakness comes and goes. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di pelajaran IPA kelas 9. Oke, masih di sistem reproduksi pada manusia. Oke, hari ini kita akan membahas tentang alat reproduksi atau organ reproduksi pada manusia. Jadi ada organ reproduksi laki-laki dan juga organ reproduksi perempuan. Oke, sebelumnya, setiap makhluk hidup itu selalu bereproduksi. Mengapakah harus seperti itu? Kenapa alasannya? Oke, itu adalah makhluk hidup bereproduksi itu bertujuan mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga manusia, di mana proses reproduksi itu diatur oleh sistem reproduksi. Oke, materi ini masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya ya. Oke, manusia memiliki dua jenis, yaitu ada laki-laki dan juga ada perempuan. Nah, keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Nah, selama kurun usia 14-16 tahun, ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada laki-laki. Yang pertama ada suara menjadi lebih dalam, lalu tumbuhnya rambut pada wajah dan bagian tubuh yang lain, serta otot mulai berkembang. Oke, jadi laki-laki di umur 14 hingga 16 tahun, nah di situ mulai dia akan mengalami perubahan-perubahan terlebih dalam fisiknya ya. Ini ada contoh 3 perubahan yang dialami oleh laki-laki. Nah, jika laki-laki itu 14 sampai dengan 16 tahun, maka untuk perempuan itu sudah mulai terjadi perubahan di antara usia 11 sampai dengan 12 tahun. Perubahannya apa aja sih? Yang pertama, yaitu adalah berkembangnya payudara. Lalu yang kedua, membesarnya pinggul, dan ketiga, suaranya akan menjadi bernada lebih tinggi lagi. Nah, ini adalah contoh perubahan-perubahan secara fisik yang dialami baik itu laki-laki maupun yang dialami oleh perempuan. Bedanya kalau laki-laki itu usia 14 sampai 16 tahun. Nah, kalau untuk perempuan itu di umur 11 sampai dengan 12 tahun. Oke, kita masuk ke alat reproduksi pada laki-laki. Oke, ini alat reproduksi pada laki-laki terdiri dari sepasang testis, kemudian ada epididymis, ada vas deferens, ada uretra, ada penis, dan ada kelenjar seks, yaitu ada vesicula seminalis, ada kelenjar prostat, dan juga ada kelenjar Cowper's. Oke, pertama kita akan membahas tentang testis. Nah, testis ini adalah kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Jadi di dalam testis ini itu terbentuklah kelenjar kelamin atau yang dinamakan dengan sperma. Lalu juga terbentuk hormon testosteron. Jadi perlu diingat, untuk laki-laki itu memiliki hormon testosteron. Nah, skrotum merupakan kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh. Jadi testis itu nanti akan ditutup atau akan dilindungi oleh skrotum. Kemudian ada tadi fase efferentia. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah menampung dari sperma yang tadi dihasilkan oleh si testis. Kemudian masuk ke epididymis. Oke, kalian bisa melihat gambarnya jika ada epididymis. Nah, itu fungsinya mengabsorpsi sperma hingga kental dan juga akan menyimpan sperma sementara, kira-kira itu sekitar 3 minggu. Jadi si epididymis itu menyimpan spermanya. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens itu adalah saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Lalu di bagian ujungnya nanti akan terdapat saluran ejakulasi. Lalu selanjutnya ada uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Oke, uretra itu ada di sekitar sini ya. Ini uretra di sini. Oke, di sini uretra. Oke, selanjutnya ada vesica seminalis. Nah, vesica seminalis ini merupakan
kelenjar tambahan ya, merupakan kantong semen atau kantong mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung dari sperma sebelum nanti membuahi ovum. Nah, lalu selanjutnya ada semen atau yang kita sebut dengan mani. Nah, itu adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Nah, ini ada kelenjar tambahan lagi, ada kelenjar prostat, yaitu menghasilkan cairan basa yang berwarna putih seperti susu. Nah, cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina, sehingga nanti sperma dapat bergerak dengan aktif. Lalu yang terakhir pada organ laki-laki yaitu adalah penis. Nah, ini merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Nah, itu tadi adalah organ reproduksi laki-laki. Selanjutnya kita masuk ke organ atau alat reproduksi pada perempuan. Oke, organ atau alat reproduksi pada perempuan ada apa aja? Oke, itu ada sepasang ovarium, kemudian ada oviduk atau nanti disebut dengan tuba fallopiae, kemudian ada uterus, ada vagina, dan juga ada organ kelamin bagian luar. Yang pertama itu adalah ovarium atau indung telur, nih letaknya di sini. Nah, itu merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur ya. Oke, itu sel telur. Kalau tadi sperma itu sel pada laki-laki. Nah, ini ovum ya atau sel telur, dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Oke, perlu diingat tuh. Tadi saya nyebut apa aja hormon yang ada di laki-laki, dan ini adalah hormon yang pada perempuan. Hormon pada perempuan adalah estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya kita masuk ke oviduk atau disebut dengan tuba fallopiae atau saluran telur ya. Masuk ke sini, bagian sini. Ini bagian sini. Nah, ini berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau masuk ke rahim dengan gerakan peristaltik. Oke, kita sudah belajar saat di kelas 8 apa itu gerakan peristaltik. Nah, dan dibantu oleh gerakan silia pada dinding-dinding dari oviduk atau si saluran telur, atau bahasa lainnya adalah tuba fallopiae. Lalu ada uterus atau si rahimnya itu sendiri. Nah, itu adalah tempat berkembangnya embrio nanti, dimana selama kehamilan volume uterus nanti mampu mengembang hingga 500 kali lipat ya. Jadi si uterus atau si rahim itu sendiri nanti ketika misalnya terjadi kehamilan, maka si uterus itu akan mengembang bahkan hingga 500 kali lipat dari ukuran awalnya. Lalu yang terakhir tadi ada vagina. Nah, ini adalah dimana tempat penis nanti pada saat terjadi kopulasi atau terjadi fertilisasi, dan sebagian jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Oke, jadi nanti ketika fertilisasi di mana penis akan masuk ke vagina, kemudian juga ketika melakukan lahiran, saat melakukan lahiran, vagina ini juga merupakan jalan bagi keluarnya bayi pada proses kelahiran itu sendiri. Nah, selanjutnya ini ada organ-organ kelamin luar dari perempuan. Yang pertama itu ada klitoris atau disebut dengan klentit. Nah, ini adalah struktur yang hampir sama mirip dengan penis jika pada laki-laki atau pria. Oke, itu klitoris. Kemudian vulva. Nah, vulva ini terdiri atas labium mayor atau disebut bibir besar, dan labium minor atau disebut dengan bibir kecil. Lalu ada lubang saluran kencing, kemudian ada lubang vagina. Nah, ini adalah bagian sangat luar dari si vaginanya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah fundus, yaitu adalah bagian lipat paha. Oke, bagian vagina yang bersebelahan dengan bagian paha, bagian lipat bagian paha itu. Oke, itu adalah tadi adalah organ-organ reproduksi laki-laki dan organ-organ reproduksi perempuan.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembentukan sperma dan ovum. Oke, ini hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, materi sebelumnya. Nah, ini pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis. Ini terjadi di dalam testis. Nah, spermatogonium itu bersifat diploid dan selalu membelah diri secara mitosis sehingga berjumlahnya banyak. Kemudian sebagian spermatogonium akan membesar menjadi spermatosit primer. Lalu spermatosit primer terus membelah diri secara meiosis akan membentuk spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder membelah diri kembali secara meiosis akan menjadi spermatid. Dan spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma, di mana tiap-tiap sperma nanti akan memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogoniumnya. Oke, ini adalah proses perbentukan dari si sperma itu sendiri. Oke, jadi pembentukan itu adalah terjadi di testis ya, bukan terjadi di penisnya. Oke, selanjutnya ini adalah pembentukan dari ovum atau disebut dengan oogenesis. Oke, tadi kalau pembentukan sperma itu disebut spermatogenesis, maka kalau pembentukan ovum itu adalah oogenesis. Nah, ini terjadi di dalam ovarium pembentukannya ya. Nah, oogonium itu bersifat diploid. Nah, kemudian oogonium ini membelah diri secara mitosis sehingga akan berjumlah banyak, kayak hampir mirip dengan spermatogenesis tadi. Kemudian oogonium berkembang menjadi oosit primer. Lalu oosit primer membelah diri secara meiosis dan menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama. Nah, selanjutnya oosit sekunder itu akan mengandung kuning telur dan sitoplasma. Kemudian badan kutub pertama merupakan inti sel yang kemudian nanti akan membelah diri menjadi dua. Selanjutnya oosit sekunder akan membelah diri secara meiosis lalu menjadi otit dan badan kutub kedua. Lalu otit ini akan berkembang menjadi ovum yang haploid. Oke. Hanya N ya simbolnya, haploid. Kemudian setiap oosit primer nanti akan menghasilkan satu ovum. Oke, itu adalah pembentukan dari spermatogenesis dan pembentukan dari oogenesis. Nah, selanjutnya ini adalah tentang ovulasi. Oke. Ovulasi itu adalah proses keluarnya ovum dari ovarium, di mana ovum nanti akan bergerak ke rahim. Bersamaan dengan proses ini, dinding rahim itu akan menjadi tebal seperti spons, penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Nah, maka selanjutnya akan masuk ke pembuahan atau fertilasi. Fertilisasi ya, sorry typo. Nah, fertilisasi itu adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Nah, ini prosesnya di mana tadi ovum ada di sini, ini sel telur ada di sini, kemudian sperma masuk ke dalam. Nah, nanti dia akan bertemu di sini. Ya, nanti kemudian dia akan menempel di sini. Nempel di rahim. Nah, kemudian akan terjadi proses kehamilan. Tadi ya, setelah tadi sel sperma dan sel telur bertemu, maka terbentuklah zigot. Nah, oke, setelah zigot terbentuk, maka zigot langsung akan membelah diri jadi 2, 4, 8, 16 hingga seterusnya. Dalam waktu yang bersamaan juga, dinding rahim yang tadi itu akan menebal penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Kemudian zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang, lalu zigot berubah akan menjadi embrio. Lalu akan terbentuk plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Nah, embrio ini akan dikelilingi oleh cairan yang namanya cairan amnion untuk melindungi dari bahaya benturan. Oke, makanya kenapa saat itu kalau kita dengar ibu yang baru hamil itu nggak boleh banyak gerak, nggak boleh banyak aktivitas dan lain-lainnya dulu. Nah, itu pertama karena awal-awalnya itu amnionnya akan mau terbentuk ya, cairan itu akan terbentuk. Nah, kalau cairan itu belum terbentuk itu sangat bahaya untuk kandungannya, untuk bayinya sendiri yang ada di dalam perutnya. Jadi
Oleh karena itu, kenapa saat kita tahu ada wanita yang sedang hamil tidak boleh banyak gerak dan lainnya, karena cairan amnionnya itu baru akan terbentuk. Nanti biasanya kalau sudah mulai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nah itu mulai bergerak sedikit-sedikit lah, mulai beraktivitas, sudah mulai bisa, tapi tetap tidak boleh capek-capek. Nah, dari usia 4 minggu ini embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Lalu usia 6 minggu embrio itu berukuran sekitar 1,5 cm, di mana otak, mata, telinga, dan jantung sudah mulai berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya juga mulai terbentuk. Di usia 8 minggu, embrio sudah memiliki organ lengkap. Nah, embrio berubah menjadi janin atau yang disebut dengan fetus. Setelah itu, usia kehamilan terus akan menerus mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, maka bayi akan siap dilahirkan ke dunia. Oke, itu proses kehamilan ya. Dari berapa hari, kemudian berapa minggu, hingga akhirnya berbulan-bulan, hingga 9 bulan, kurang lebih 9 bulan lebih 10 hari, itu secara normal. Nah, itu bayi siap dilahirkan. Nah, ini adalah menstruasi, di mana ini keadaan yang hanya terjadi oleh seorang perempuan ya. Ini keistimewaan perempuan. Nah, kenapa bisa terjadi menstruasi? Nah, bila ovum itu tidak dibuahi, sel telur tadi itu tidak dibuahi, kemudian dinding rahim tadi kan telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah, maka itu akan rusak dan luruh atau runtuh ya, atau rusak lah, hancur lah istilahnya. Nah, kemudian bersama dengan ovum itu sendiri, jaringan tersebut akan dikeluarkan melalui vagina. Dan kemudian terjadilah proses yang dinamakan menstruasi atau haid. Ya, itulah kenapa seorang perempuan disebut dengan makhluk yang istimewa. Ya, jadi menstruasi itu hanya terjadi pada perempuan. Oke, jadi itulah sistem reproduksi pada manusia kurang lebihnya. Jadi kita udah belajar tentang organ dari reproduksi laki-laki, ada juga organ reproduksi dari perempuan, lalu terbentuknya sel sperma dan sel ovum. Kemudian tadi ada pembuahan atau fertilisasi, kemudian tadi ada ovulasi juga, dan terakhir ada menstruasi. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya.